Thohir ya. Ya, ada sebuah acara di Dana Reksa kalau tidak Ya, salah. di Dana Kemudian Reksa dan dia keluarga media mempertanyakan ke dia. bertanya kepada dia, dan kemudian Pak Erick Thohir ini ngajak salaman media, maksudnya ngajak taruhan gitu kan ya, ngajak taruhan kepada media kalau hari ini FIFA datang pasti JIS itu akan dicoret, kan begitu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya. Harusnya kan kalau Pak Erick Thohir kemarin udah ngomong bahwa ini udah serahkan kepada FIFA, nggak perlu ngomong seperti itu ya, karena dengan cara seperti itu ya mau nggak mau akhirnya menimbulkan reaksi karena dianggap bahwa ini tetap mendiskreditkan JIS, dan kalau mendiskreditkan JIS itu berarti mendiskreditkan Anies Baswedan, kan begitu jadinya ya. Heboh pernyataan rumput Stadion JIS yang katanya tidak berstandar FIFA, namun akhirnya vendor rumput golf Kamal Mutakin meralatnya. Dengar-dengar Doi udah mengakui jika rumput JIS udah standar FIFA. Terus kemarin apa tuh Pak? Drama atau dagelan untuk rakyat Indonesia? Ini belum, ini juga termasuk sama seperti rumput. Ini kan bukan di luar FOP Pak. Oke. Yang FOP kan ini, yang dibatasi oleh lain ini. Tapi ini nggak boleh rumput juga. Sama kan memang sama saja, cuma mungkin kalau Bapak menyorot ini akan menjadi suatu masalah kan Bapak dilihat di sini. Hanya lihat ini. Bapak sebaiknya lihat ini. Oke, tapi sebelum ke sana saya mau lihat sini dulu. Jakarta International Stadium ya. Ini pertama-tama saya mau sampaikan dulu, ini stadion yang memang luar biasa. Bahkan Jakmania, pendiri Jakmania itu Bung Ferry, ya itu mengatakan bukan hanya terbesar atau termegah se-Asia Tenggara, tapi mungkin dia berani bertaruh bahwa ini adalah termegah se-Asia. Jadi memang JIS ini luar biasa. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah, ini penting nih. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, saya sering kumpulin teman-teman tuh tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Bang. Boyolali. Jadi ada tempat di kaki gunung Merapi, yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA dan itu yang diekspor kemana-mana. Jadi kita kelewatan tuh. Itu mulai perusahaan. Ya, ada perusahaan. Tidak mungkin Ketua Umum PSSI yang mengatakan itu layak atau tidak, itu sesuai standar atau tidak, tanpa harus bekerja sama atau berkolaborasi dulu dengan tim dari FIFA. Nah itu mestinya jangan sampai gini, jangan sampai persaingan keras menuju Pilpres itu mengganggu agenda bangsa. Agenda bangsa ini, kita semua ingin Piala Dunia ini diselenggarakan di Indonesia dengan baik, dengan memanfaatkan seluruh fasilitas stadion yang bagus dan baik di Indonesia. Ikhtiar manusia dan doa. Karena kalau meleset sedikit saja, seluruh proyek bubar. Seluruh proyek bubar. Dan itu insinyur Indonesia semuanya. Indonesia. Nah, dan itu masuk program megastructure-nya National Geographic. Jadi kalau Pak lihat National Geographic, saya suka nonton megastructure, ini salah satunya. Artinya dunia pun kagum dengan ini. Nah, kemarin kita bilang selalu, jangan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi jadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita di TV-TV seluruh dunia, orang pada nonton, dari mana? Jakarta gitu. Di Jakarta. Nah, Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi, monggo. Namun ojo kesusu dan menghakimi, biarkan FIFA yang menilai. Setorkan saja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya. Jika harus ada perbaikan, maka ikuti saja. Itu yang dia katakan. Begitu. Dan dia mention @Anies Baswedan, yang artinya entah, saya tidak tahu apakah dia sudah menelpon langsung, berbicara langsung, ataukah Pak Anies menitipkan ini karena dia tidak mau terlibat polemik ketika dia masih berada di tanah suci, begitu kan? Saya rasa memang karena faktor dia masih berada di sana, sehingga agak aneh kalau dia mengomentari juga yang ada di sini. Iya, saya melihat aroma itu. Meski bukan pengamat politik, kan tidak bisa ditiadakan, dinafikan persepsi publik terkait polemik JIS ini. Ada aroma-aroma politisnya gitu loh, ada unsur-unsur politisnya gitu. Kan itu bagaimanapun adalah sebuah karya ya, sebuah legacy gitu loh, yang dibuat gitu. Dan sepertinya
seolah nggak boleh gitu loh. Nama itu muncul kan seperti itu. Itu yang dipersepsi oleh publik gitu loh. Walaupun dibantah tapi kan itu terasa. Kan nggak boleh meniadakan itu menurut saya sih. Udah baku ya standarnya ya, kalau cuman diganti presiden dan kemudian yang menjadi presiden berikutnya adalah lingkaran dekat rezim dari sekarang, nggak ada gunanya. Itu saya kira kita mesti mulai agak tegas menyatakan sikap semacam itu ya, karena memang itulah realitasnya gitu ya. Kemudian nanti orang tanya, kalau gitu media, katanya media itu harus netral. Dalam beberapa media itu tidak boleh netral, karena media itu sifatnya advokasi ya, dan tentu saja orientasinya ketika kita nantinya kita akan mendukung satu paslon itu bukan orientasi pada kepentingan kita personal, tapi kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Perwakilan FIFA memastikan belum pernah ada inspeksi formal yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium (JIS) yang belakangan menjadi polemik jelang Piala Dunia U17 2023. Perwakilan FIFA memastikan belum pernah ada inspeksi resmi yang dilakukan otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu terhadap JIS. FIFA tidak pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS karena stadion yang berkapasitas lebih dari 80.000 tempat duduk itu tidak masuk daftar stadion yang diajukan PSSI untuk Piala Dunia U20 2023. Selama persiapan Piala Dunia U20, stadion JIS itu tidak diajukan sebagai arena pertandingan sehingga tidak ada inspeksi formal yang dilakukan, kata perwakilan FIFA. FIFA menyatakan hanya lapangan latihan JIS yang sempat diajukan saat persiapan Piala Dunia U20 2023. Namun kemudian Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah dicoret FIFA. Kini FIFA fokus berkoordinasi dengan PSSI dalam persiapan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. FIFA menyatakan hingga kini PSSI secara resmi belum mengirim daftar stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U17. FIFA dan PSSI terus berdiskusi tentang teknis turnamen dan infrastruktur, termasuk daftar stadion, ujar perwakilan FIFA. FIFA akan segera melakukan kunjungan resmi ke Indonesia setelah PSSI menyerahkan daftar stadion yang akan digunakan. Hingga kini belum ada tanggal resmi mengenai jadwal inspeksi FIFA ke Indonesia. Konfirmasi selanjutnya terkait stadion yang diajukan dan inspeksi resmi akan segera diberikan, tutur perwakilan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan JIS akan diajukan ke FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Keputusan akhir nantinya akan dibuat FIFA. Polemik JIS ini sudah selesailah. Pak Anies Baswedan sudah bicara ini aset Indonesia, silakan direnovasi. Saya juga sudah bicara, ini jangan isu politis, ini cara kita menyukseskan Piala Dunia U17, kata Erick di Jakarta, Senin, 10/7. Toh, banyak stadion tengah direnovasi. Nah, tetapi yang kita dorong ke FIFA 6-8 stadion. Nanti FIFA-nya datang, cuma kita tidak mau, persiapan hanya 3 bulan, saat FIFA datang kitanya tidak siap merenovasi. Itu yang kita jaga, ujar Erick.